Kamboja. Perkenalkan, nama saya Tomita Isabaniku. Saya mahasiswi dari jurusan psikologi. Nah, pada kali ini saya ingin berbincang-bincang sedikit mengenai konsep yang ada dalam psikologi. Namun sebelum itu, saya ingin berbicara mengenai asal-usul kalian Kamboja. Nah, nama kalian yang sesungguhnya adalah Kamboja atau Kamboja, atau nama latin kalian adalah Numeria. Nah, kalian berasal dari Amerika Tengah, dan nama Numeria itu diberikan untuk memberikan penghormatan kepada pakar botani yang telah menemukan kalian, yaitu Charles Lumiere. Kalian juga merupakan tanaman yang sangat populer di Pulau Bali, di mana kalian itu ditanam di setiap sudut kampung dan juga di setiap pura. Karena kalian memiliki nilai istimewa dalam sebuah kebudayaan. Selain di Pulau Bali, kalian juga populer di berbagai wilayah karena kalian sering ditemukan di pekuburan. Namun sekarang kalian dijadikan tanaman hias seperti sekarang ini. Nah, itu sedikit asal-usul dari kalian para Kamboja. Dan kali ini saya ingin membagikan sedikit konsep psikologi, yaitu kesejahteraan psikologi pada kalian. Nah, kesejahteraan atau kebahagiaan adalah hal yang dicari dan didambakan oleh setiap manusia. Begitu juga kalian merasakan kebahagiaan, dan kami pun manusia ingin mencari kebahagiaan. Nah, menurut Reeve tahun 1989, ada 6 dimensi kesejahteraan psikologi. Yang pertama adalah penerimaan diri. Seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologi yang tinggi memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri, dan juga individu tersebut menerima dan terhadap masa lalunya. Itu dimensi pertama, yaitu penerimaan diri. Selanjutnya dimensi yang kedua adalah hubungan positif dengan orang lain. Di sini ditekankan positif, bukan negatif ya Kamboja. Jadi orang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi, mereka cenderung bersikap hangat dan percaya dalam berhubungan dengan orang lain. Mereka juga memiliki empati, afeksi, dan keintiman yang kuat. Mereka dapat memahami pemberian dan penerimaan dalam suatu hubungan. Selanjutnya adalah kemandirian atau otonomi. Seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologi yang tinggi, mereka itu bisa mengambil keputusan sendiri, keputusan secara mandiri tanpa tergantung pada orang lain, dan juga mereka bisa mengatasi tekanan-tekanan sosial. Selanjutnya, mereka juga dapat berpikir dan berperilaku sesuai dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Selanjutnya, mereka juga bisa mengevaluasi diri sendiri dengan baik. Itu dimensi yang ketiga. Selanjutnya adalah penguasaan lingkungan. Seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi, mereka dapat menguasai lingkungan dan menggunakan secara efektif lingkungan ini untuk mengambil nilai dan kebutuhan yang mereka butuhkan. Selanjutnya adalah tujuan hidup. Nah, seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi, itu mereka punya arah, misi, dan tujuan dalam kehidupan ini. Jadi setiap hari itu mereka mengisi dengan hal-hal yang bermakna. Dan yang terakhir adalah pengembangan diri. Seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi dalam pengembangan diri ini, mereka terbuka akan hal-hal yang baru, akan pengalaman-pengalaman baru, dan juga mereka itu melalui tahap-tahap perkembangan yang ada untuk menggali potensi mereka. Selanjutnya mereka sadar akan potensi mereka, sehingga setiap harinya mereka menentukan target-target untuk menggapai itu, dan mereka dapat merealisasikannya sehingga potensi yang ada di dalam diri mereka terasa dengan baik. Nah, itu adalah 6 dimensi kesejahteraan psikologi. Dan selanjutnya ada 2 perspektif dalam kesejahteraan psikologi menurut para ahli. Yang pertama adalah hedonis, diartikan sebagai kesenangan dalam bentuk kenikmatan pikiran dan tubuh. Jadi secara garis besar hedonis ini lebih kepada perasaan nikmat, lebih ke kenikmatan begitu. Nah, berbeda dengan eudaimonik, di mana perspektif eudaimonik ini melihat bahwa
Individu yang memiliki kesejahteraan psikologis adalah mereka yang mau menggali potensi-potensi mereka dengan menentukan target-target jangka lama dan menggapainya, walaupun dalam menggapai target-target itu dibutuhkan pengorbanan, ketekunan, niat, dan lain sebagainya. Eudaimonik ini yang dipakai dalam kesejahteraan psikologi. Selanjutnya, relevansi antara teori kesejahteraan psikologis yang telah saya paparkan dari tadi dengan diri saya sendiri adalah bahwa saya selalu menentukan target-target. Nah, target-target ini adalah target harian, mingguan, dan bulanan. Nah, pada target-target ini yang telah saya tentukan ini, jika saya mengerjakan atau melakukan target itu, saya akan merasakan puas atau bahagia. Namun sebaliknya, jika saya tidak melakukan atau melewatkan target tersebut, saya akan merasa sedih. Jadi saya lebih kepada ingin mengembangkan diri saya dengan target-target tersebut. Jadi jika saya melakukan target itu, saya merasakan bahwa diri saya berkembang walaupun sedikit. Nah, selanjutnya saya juga melatih potensi dalam diri saya dan juga sikap-sikap atau karakter saya sendiri, yakni disiplin, konsisten. Nah, konsisten ini dalam melakukan target-target tersebut. Nah, jika saya setiap hari melakukan dan mengerjakan, berarti saya konsisten dalam melakukan hal. Nah, oleh karena itu, tips dari saya, jika kalian mau merasakan kesejahteraan atau kebahagiaan, galilah potensi kalian dengan menentukan target-target dulu, mulai dari harian, lalu minggu, lalu bulan, dan jika kalian konsisten, niscaya potensi yang ada dalam diri kalian pun akan terbentuk. Selain potensi, karakter kalian juga akan menjadi lebih baik dan kalian akan melakukan perbaikan setiap hari setiap apa yang sudah kalian lakukan. Nah, jika kalian melakukan target-target yang telah kalian lakukan, pasti kalian akan merasa bahagia. Sekian dari saya. Terima kasih Kak Moja telah mendengarkan